Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Jago Matic. Oke sahabat-sahabat, di video kali ini saya sedang mengerjakan satu motor ya. Jadi kita akan menyalakan satu motor, dimana kronologinya motor ini eh, sudah lama nggak dipakai ya. Jadi dulu-dulunya motor ini normal, cuman ketika dia mulai macet-macetan motornya, jadi sama yang punya motor itu nggak dipakai lagi sudah sekitar 2 tahunan ya, sekitar 2 tahunan katanya. Jadi sekarang mau dinyalakan kembali. Nah, yang pertama kita sudah cek bensinnya, dan bensinnya ada, terus olinya sudah kita ganti. Jadi sekarang kita akan mencari masalahnya di mana, kenapa motor ini bisa mati ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang pengen tahu apa masalahnya, tonton terus video ini sampai selesai supaya teman-teman bisa tahu ya kendala-kendala yang menyebabkan motor itu bisa mogok atau bisa mati ya. Oke teman-teman, langkah pertama yang kita akan buat adalah mengecek kompresinya ya. Jadi kita akan selah motor ini. Kalau dia nyantol seperti biasa, ada berarti kompresinya ya. Oke, diselah pras. Nyantol ya? Nyantol. Berarti kompresinya ada ya teman-teman. Langkah kedua kita akan cek di bagian pengapiannya teman-teman. Jadi seperti cara yang umum, kita eh, cek di bagian kabel busi ya. Dia mengeluarkan percikan api atau tidak. Oke, diselah lagi pras. Nah, mungkin di sini teman-teman ya. Mungkin di sini permasalahannya kenapa motor ini nggak bisa nyala. Jadi ini tidak mengeluarkan percikan api teman-teman ya. Berarti bagian jalur pengapian ini tidak normal ya. Jadi yang kita akan eksekusi terlebih dahulu adalah bagian jalur pengapiannya ya teman-teman. Uh, kita akan bikin uh, pengapiannya itu normal kembali ya. Jadi setelah pengapiannya normal baru kita akan mencoba nyalakan lagi nanti. Oke teman-teman. Oke guys, sekarang kita akan pindah pengecekan ya. Tadi di kabel busi ini kita sudah cek dan ternyata di sini nggak ada pengambilannya. Lalu kita urut lagi nih, kita naik lagi ke bagian kabel yang dari CDI ya, keluaran CDI. Ini kabel dari pulser, kemudian masuk ke CDI dan dikeluarkan masuk ke koil. Kita cek di sini apakah ada pengambilannya atau enggak ya. Lalu gimana caranya? Caranya adalah dengan cara kita pakai test pen seperti ini ya. Seperti biasa, ini cara yang biasa-biasa saja. Yang satu kita jepitkan ke bagian main atau ke body, sama aja. Yang penting kena besinya. Oke, itu udah dapat main ya. Terus kita cek di bagian sini. Di bagian ini kabel yang masuk ke koil dari CDI. Keluaran CDI ya, ini keluaran CDI masuk ke koil. Kita cek di sini apakah ada pengapiannya, harusnya apa enggak. Ayo diselah pras. Cek dulu. Oke. Enggak ada ya teman-teman. Ini kabel yang dari koil enggak ada. Kita ke CDI sekarang. Mana CDI-nya? Kita cari CDI dulu. Mana? Oke guys, ternyata setelah kita cek ya, setelah kita cek di bagian sini, di bagian pulser ini, tadinya banyak air ya, jadi sini karatan semua. Jadi bagian sini semuanya karatan, jadi kita udah bersihkan pakai bensin dan turbo cleaner ya. Nah, mudah-mudahan apa namanya pulsernya ini masih aman ya, karena tadi kita cek di sini menggunakan multitester untuk kabel dari pulser ini nggak ada arus sama sekali. Jadi sebelumnya tadi sudah kita vonis kalau pulsernya ini mati teman-teman. Ternyata setelah kita buka di dalam sini banyak air ya. Nggak tahu air itu masuk dari mana. Mungkin dari pervaknya sini juga bisa, karena pervaknya juga sobek-sobek semua tadinya ya. Ini kita akan pasang lagi dan ganti pervak yang baru. Setelah itu kita akan coba lagi ya teman-teman. Kita akan coba apakah ada arus di bagian kabel pulser ini.
Kalau memang nanti ada arus, uh, uh, maka pengapiannya harus ada juga teman-teman ya. Harus ada. Kalau dari sini nanti ditransfer ke CDI, setelah CDI ditransfer ke coil nanti ke busi. Oke, kita pasang dulu teman-teman ya. Oke guys, kita akan coba tes apa namanya pulsernya menggunakan multi tester ya. Jadi harusnya begini teman-teman. Ini masih AC ya. Jadi AC kita putar ke sebelah kiri, sebelah kanan. Sebelah kanan ambil yang paling kecil karena arus dari situ sangat kecil sekali. Jadi sulit untuk arusnya pulser itu. Nah, kita coba tes ada arus apa enggak ya. Coba diselah. Yuk. Lagi. Lagi. Nah, ternyata dari pulser masih ada ya. Jadi pulsernya masih normal. Jadi kalau nggak pakai multi tester ya teman-teman itu agak sulit ya ngeceknya pulser itu masih nyala apa enggak, masih normal apa enggak ya. Oke, setelah itu kita pindah ke bagian CDI. Setelah pindah ke CDI, kabel yang tadinya itu biru liris kuning sekarang masuk ke CDI, keluar ke warna hitam, keluar menjadi warna hitam liris kuning. Kita cek ini ya. Ini yang keluar ya teman-teman. Nah, di sini harusnya pulser tadi yang tadinya AC sudah menjadi DC ya. Jadi kita rubah lagi multinya. Kita putar ke sebelah kiri teman-teman. Kita putar ke sebelah kiri. Karena arusnya juga masih kecil, kita ngambil yang paling kecil aja ya. Di min 2. Di 2 ini. Nah, kita akan cek lagi. Kita masukkan ke bagian yang kabel hitam liris kuning. Oke, ini kabelnya udah kita masukin teman-teman. Kita cek di bagian sini ya. Ayo dicelah lagi pras, ada nggak? Oke teman-teman, kita coba selah dulu ya. Ini harusnya udah DC, kita udah pindah ke DC juga. Kita cek dulu selah. Itu udah ada ya. Jadi arus dari apa namanya dari CDI menuju coil itu ada ya teman-teman. Nah, itu udah ada. Jadi kita sekarang pindah ke coil dulu nih, pindah ke coil dulu. Apakah di coil nanti setelah coil sudah ada pengapian apa belum ya? Karena di situ udah ini teman-teman, udah apa namanya? Udah ada arus. Jadi kita langsung pindah ke cek ke pengapiannya ya. Aku suruh nanti. Oke teman-teman, kita cek pengapiannya sekarang, apakah pengapiannya udah ada apa belum ya. Jadi kita coba caranya seperti ini saja, karena ini udah dari koin, tadi yang dari CDI udah fix ada ya, yang dari CDI menuju koin. Sekarang kita kalau misalnya ini nggak ada arus, berarti koilnya mati ya teman-teman. Nah kita coba nih, kita coba dulu. Nyala, kontak deh. Nah itu ya teman-teman. Nah ternyata ini pengapiannya udah ada ya. Jadi kita coba setelah pengapiannya ada seperti ini, kita coba pasang cek businya ya teman-teman. Kita pasang cek businya dulu. Setelah cek businya dipasang, kita coba nyalain lagi. Oke teman-teman, ini untuk jok businya kita udah pasang ya. Jadi kita akan coba nyalakan motornya, mau apa enggak ya teman-teman. Ayo pras, nyalakin pras. Nah, ini ternyata motornya udah mau ya teman-teman. Nah, begitu. Jadi untuk pengapian itu kita perlu cek urut satu persatu ya teman-teman. Kalau sudah dicek satu persatu, karena tadi kasusnya ini karena pengapian, maka kita jalurnya itu yang harus dicari adalah bagian pengapiannya, mulai dari busi, coil, CDI dan juga pulser ya. Dan ini faktornya karena pulsernya kemasukan air ya. Saya nggak tahu airnya itu datang dari mana ya teman-teman, karena ini motor udah lama sekali mogok. Yang penting sekarang udah setelah diperbaiki, sekarang motornya udah normal kembali ya. Coba digeber-geber pras, digas-gas. Udah nyala, udah normal ya teman-teman. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai.
Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.